Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya, orang semangat. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa dahsyat. Tuhan kita luar biasa dan Tuhan kita baik dalam hidup kita. Amin. Dan kami ucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah berada di Gedung Serbaguna, dan kami juga menyambut saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah kita melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Mari kita nikmati bersama-sama kemurahan Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya beri waktu kita bersatu dulu secara pribadi. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari kita bagi berdiri dan berbicara terkasih. Kita percaya bahwa kita yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dari kata saudara, yang sudah berteman berkat Tuhan sepanjang minggu ini, kita mau angkat pujian kita. Tuhan Yesus baik dan Dia yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian kita. Terima kasih pujian yang tidak pernah sudah selalu baik dan selalu setia. Amin. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
baik dan teramat baik dalam hidup kita. Berkat kemurahan Tuhan, kita boleh ada saat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya karena kasih setia Tuhan. Kita menyatakan puji kita kembali, seperti sudah menghiasi kehidupan kita dengan kemurahannya. Dia selalu mencapai segala yang terbaik. Berikan harapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Terima kasih kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan di bawah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Oleh karena kasih setia Tuhan selalu sempurna ya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hidup yang selalu Tuhan anugerahkan hidup kami ya Tuhan. Sebab hidup kami adalah penyembahan Tuhan Yesus. Hidup kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dengan apa kami membalas kasih setia dan kebaikan kami ya Tuhan. Sedang kami mau meninggikan dan memuji Engkau ya Bapa senantiasa dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, keberkati ya Tuhan persekutuan kami pada pagi hari ini. Kalau setiap pribadi ya Tuhan yang saat ini ya Bapa membutuhkan jemaat Tuhan, berikan kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti ya Bapa akan kasih setia yang begitu besar pada hidup kami. Agar setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan di depan kami ya Tuhan, dapat kami kembali mengucapkan syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, kami duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kamu meninggikan Engkau memberi puji penyembahan kami. Karena Engkau yang berkata terus ya Tuhan dalam setiap ibadah kami. Terpuji dan Bapa surga, kami menjalankan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nama Tuhan yang terus kami permuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu percaya kita katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan pertumbuhan sama-sama syukur kita pada pagi hari ini. Apabila berberi terambil dari Mazmur 96 ayat yang kedalaman. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke belakangnya. Kita akan pujian berkat anak cucu bahwa berkat Tuhan terus tercurah dalam setiap kehidupan kita, bahkan anak cucu kita nanti. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu terus tercurah dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini karena anugerah dan kasih-Mu ya Bapak. Saat ini kami sudah memberikan yang terbaik dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapak.
Kiranya persembahan dan perpuluhan kami ini rasa syukur kami, rasa hormat kami, rasa cinta kami dan sayang kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Kau memberkati persembahan kami dan perpuluhan kami untuk pelayanan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang membawa penulisan dari kita pada pagi hari ini. Izinkan saya menyaksikan kasih Tuhan lewat pujian yang terinspirasi dari 1 Petrus 1 ayat 19, bahwa kita telah dibeli dengan darah Kristus yang mahal. Karena Dia telah menebus kita, Dia tidak akan membiarkan kita pergi ketika Dia akhirnya datang. He will hold me fast.
anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita serahkan anak-anak kita untuk mereka belajar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan anak-anak kami, adik-adik kami Tuhan. Mereka dari sejak dini belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan urapi mereka, berikan mereka hikmat, pintaran dan kepandaian Tuhan untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarnya Tuhan. Kiranya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bisa dilakukan oleh anak-anak kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di pembacaan firman Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama yang terambil dari Maliaki 4 ayat yang kelima. Maliaki 4 ayat yang kelima sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sekali lagi, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak. Kita akan sambut firman Tuhan ini. Kita mengangkat pujian harapanku, kasihnya karyanya yang selalu nyata di dalam kita, yang selalu memegang hidup kita dalam tangannya, terus memegang tangan kita. Kasihmu
Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan hari ini kami ada di tempat ini, datang kepada-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Dan saat ini kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan berkat firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan iman kami Tuhan, dan terus kami ada dalam pengharapan-Mu ya Bapa. Dan kami juga bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa, dan kami bisa semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu saya beri judul Allah Maha Kasih dan Maha Adil. Pasti kita semua tahu, dan pasti juga kita sering mendengar, wah, Allah kita itu Maha Kasih, Maha Adil. Tapi Bapak Ibu Saudara, masih juga di antara kita orang Kristen yang masih meragukan, benar nggak Allah itu Maha Kasih dan Maha Adil. Pada kesempatan hari ini kita belajar firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi. Kita Maleakhi pasal 4 ayat 5 tadi sudah dibacakan. Dari kitab Maleakhi ini cuma ada 4 pasal, tapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama keseluruhan dari kitab Maleakhi ini. Saya tidak baca secara detail semuanya, tapi kita ambil garis besarnya. Kita belajar bahwa apa sih penyebabnya banyak dari kita yang ragu bahwa Allah Maha Kasih dan Maha Adil. Next. Bapak Ibu Saudara, sering kita terjebak dengan ekspektasi kita dengan realita kita. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, ekspektasi kita terhadap Allah Maha Kasih itu apa sih? Apa? Kira-kira? Coba dimunculin. Ekspektasi kita pertama apa? Banyak berkah. Wah, kan Allah Maha Kasih, Maha Adil. Seharusnya kita banyak diberkati. Lalu dibilang apa? Kita selalu berpikir bahwa kita akan dibela Tuhan kalau kita sedang menghadapi persoalan dan menghadapi permasalahan. Bahkan kalau kita misalnya difitnah dan sebagainya. Dan ekspektasi kita adalah ketika kita berdoa, kita dijawab doanya. Bahkan kita minta, kita diutamakan terlebih dahulu. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara, banyak masalah. Oh Tuhan katanya kasih, tapi kok saya banyak masalah ya? Oh banyak cobaan ya yang saya hadapi. Terus ketika kita difitnah dan sebagainya, oh Tuhan gak bertindak ya? Oh saya gak dibela ya? Oh saya rasa Tuhan saya diam ya, gak tolong saya? Oh saya berdoa udah berpuluh-puluh tahun, tapi tidak ada yang dijawab. Oh Tuhan rasanya kayak gak ada. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi dalam kitab Maleakhi. Kondisi saat itu orang-orang di Maleakhi atau orang-orang Israel saat itu adalah mundur rohanianya. Mereka sudah tidak percaya lagi atau meragukan bahwa kasih dan janji Allah itu tergenapi. Tidak percaya lagi akan lawatan Tuhan. Tidak percaya lagi akan mukjizat-mukjizat Tuhan. Bahkan akhirnya mereka tidak taat akan perintah Tuhan. Secara kehidupan akhirnya mereka tidak mempercayai bahwa Allah Maha Kasih. Tidak percaya lagi bahwa Allah tidak Maha Adil lagi. Buktinya saya ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Kalau Tuhan adil, saya diberkati, saya dibela.
Ini yang kita akan belajar. Alasannya kenapa kita sering tidak percaya bahwa Allah Maha Kasih atau Maha Adil. Next. Yang pertama, Bapak Saudara, sering kita yaitu berasumsi kepada Tuhan. Dikatakan di pasal 1 ayat 17 dikatakan begini, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangkal. Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, tetapi kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Saat itu bangsa Israel itu memahami atau berasumsi, oh, kalau Tuhan, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kita diberkati. Kalau saya tidak menaati perintah Tuhan, saya dikutuk. Pemahaman mereka seperti itu dan berpikiran, oh, tetapi faktanya orang berbuat jahat malah diberkati. Mereka sudah berpikiran yang berbeda dari apa yang sebenarnya Tuhan sudah sampaikan dari awal mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita mengenal Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Adil, akan tetapi malah kita menyusahkan Tuhan. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, orang lain, oh si A gak ke gereja tapi diberkati. Oh, keluarganya gak pernah ke gereja baca Alkitab, oh diberkati. Oh, saya yang rajin ke gereja, pagi-pagi sudah jalan jauh, macet-macetan, oh tapi saya gak diberkati. Mana katanya Allah itu kasih, Maha Kasih? Mana Allah yang Maha Adil? Kok saya nggak merasakan? Ini yang muncul. Akhirnya kita mulai tidak mempercaya bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Adil, karena kita masih berasumsi, oh ini, oh itu. Kalau saya melakukan kebaikan Tuhan atau melakukan perintah Tuhan, saya diberkati. Tapi kok malah enggak? Ini yang bangsa Israel, karena perkataannya sendiri. Tuhan menegur bangsa saat itu bahwa dengan perkataannya, dengan tingkah lakunya, yang tidak mempercayai bahwa Allah Maha Kasih dan Maha Adil. Padahal, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Adil. Buktinya apa? Dia kasih tiang kabinet, terus dia kasih roti mana yang tiba-tiba dari atas langit. Dia kasih makanan burung dan apapun. Dia bisa melewati laut, teberau, dan sebagainya. Itu bukti sebenarnya bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa mereka sangat-sangat disayang oleh Tuhan. Mereka adil. Mereka dihukum ya dihukum. Firman Tuhan dikatakan apa? Ketika saya memberikan makan pada pagi hari, jangan berlebihan, sebab apa yang diambil berlebih akan menjadi musuh. Banyak orang-orang Israel yang serakah, dia ambil, dia simpan, akhirnya musuh. Tuhan adil, dan Tuhan Maha Adil. Tetapi kita masih banyak asumsi-asumsi yang ada dalam pikiran kita. Apalagi banyak informasi-informasi yang sekarang beredar, mudah informasi yang kita dapatkan. Tapi apakah kita bisa menyaring kebenaran firman Tuhan itu sesuai Alkitab atau tidak? Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa penyebabnya kita akhirnya tidak percaya dengan Allah Maha Kasih dan Maha Adil, yaitu menipu kepada Tuhan. Next, kita baca di Maliaki 3 ayat 6-12 biar kita tahu apa yang
teks kita pahami, yaitu bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketaatanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Bapak Ibu Saudara, saya tanya, boleh nggak kita menipu Allah? Boleh. Tapi manusia saat itu bilang, bolehkah manusia menipu Allah? Apa katanya? Namun kamu menipu aku, yaitu Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Lalu apa firman Tuhan dikatakan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Boleh di ayat ke-8-nya dikatakan bahwa bolehkah manusia menipu Allah? Dan namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu? Yaitu Tuhan kadang mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bapak Ibu Saudaraku, sering kita dengar masalah tentang persembahan persepuluhan. Mungkin di gereja ini belum kita khotbahkan, tapi berkaitan dengan hal ini saya sedikit menyampaikan kepada firman Tuhan. Banyak ajaran yang memberikan kita rasa takut. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kalau kita tidak memberi persembahan, kita akan dikutuk, kita tidak akan diberkati. Semakin kita memberi persembahan, kesepuluhan, kita akan benar nggak? Benar atau enggak? Semakin banyak kita memberi persembahan, kita diberkati. Benar atau enggak? Ayo. Semakin kita memberi persembahan, kita semakin diberkati. Benar atau enggak? Siapa yang di sini setuju? Benar. Wah, masih ada. Siapa yang di sini yang bilang tidak benar? Wah, masih bingung. Masih bingung. Oke, kita belajar. Bapak Ibu Saudara, ini saya ada ilustrasi bagaimana mengenai tentang berkat Tuhan. Seandainya ini ada berapa stick? 10. Anggap ini berkat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, ini kan ada 10. Per 10-nya berapa? Berapa? 1. Tadi kan mengenai persembahan. Dikatakan bahwa kita harus bawa ke persepuluhan kemana? Ke rumah Tuhan. Kita ini dibawa nih ke gereja nih, ya kan? Kita bawa nih.
Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara, kita bawa harusnya berapa? 1. Faktanya 1 untuk Tuhan, 1 untuk kita. Ya enggak? Terus 1 lagi kita tolong orang buang ke Mas kalau takut. Tenang Mas. Yang terjadi apa? Kita kasihnya 1 atau berapa? Hah? 1 atau? Seperempat. Yakin? Akhirnya kita kasihnya berapa? 0,1. Tuh. 0, sepotek. Kalau saya bilang sepotek. Oh, saya kok kasih ke-10-an kok ke Tuhan. 1. Ya 1. Sepotek. Bukan secara keseluruhan. Kita udah bagi-bagi. Padahal kita masih nyimpan berapa? 9. Ini yang terjadi. Tuhan marah kepada bangsa. Loh, kamu main-main, kamu menipu saya. Saya sudah memberkati engkau semuanya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada bangsa saat itu memberi 1/10-nya saja. Bukan 90% loh. 1/10. Ini yang gampang. Yang susah kalau udah ada nominal. Wah, saya gajinya sekian. Saya baru saya kasih per-10-an. Saya juga dulu alami. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ketika belajar ini, loh, berarti saya menipu Tuhan. Tuhan gak minta banyak loh. Cuma 10%. Tapi 10%-nya itu saya kali seperti bangsa. Saat itu bahasa saya di hotel. Oke, saya tolong orang, kasihan, dia belum makan, kasih 10-an. Itu kan juga untuk pelayanan. Tapi Bapak Ibu Saudara, boleh next di ayat 10. Bawalah seluruh persembahan per-10 itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar firman Tuhan seperti ini. Kita memberi ini, dan kita semakin diberkati. Tuhan nggak seperti itu yang dipahami. Itu namanya menyogok Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata tegas. Terkadang kita seperti orang yang berjudi. Kalau saya pasang sekian, Tuhan memberkati sekian. Kalau saya memberi Tuhan 10 juta, saya berharap Tuhan ngasih saya 100 juta. Kalau saya ngasih 1 juta, Tuhan kasih 10 juta. Padahal firman Tuhan tidak seperti itu. Kita memberi persembahan per-10-an sebagai rasa syukur, sebagai rasa kasih kita, dan sebagai rasa hormat kita. Tuhan sudah kasih kita 90%-nya ke kita. Tapi Tuhan minta 10% saja. Tapi kita masih lalai. Tapi apa yang Tuhan kasih? Perkataannya itu janjinya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kurang baik apa Tuhan kita? Adil enggak? Menurut Bapak Ibu Saudara, adil enggak kita sama Tuhan? Kita udah gak kasih per-10-an, tapi apa dikatakan? Tuhan masih memberkati kita. Tetap memberkati kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan mau kita jangan menipu Tuhan. Apalagi mengenai persembahan dan per-10-an. Kenapa? Karena itu akan menjaga kita. Up next,
Tuhan berkata, aku akan menghardik bagimu belalang belahan, supaya jangan dihabisinya hasil. Nah, ini menarik. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak nyimpan uang, baru gajian nih besok nih, terus dalam sejam habis? Pernah nggak? Wah, sering pasti. Kok saya nggak ada? Padahal diri kita kebutuhan, wah banyak. Akhirnya apa? Mie instan yang jadi solusi kita. Kalau udah nggak ada, nah, itu yang terjadi. Kenapa? Kita memberi itu sebagai rasa syukur kita, rasa hormat kita. Karena Tuhan yang berkata, aku akan menghardik bagimu belalang. Nah, kenapa kita sadar, beli ini, itu, segala macam. Akhirnya hilang. Gak tahu, duit itu sekejap aja hilang. Kenapa? Kita udah lalai. Padahal Tuhan mengajarkan, kalau kita memberi, ya Tuhan yang akan menolong kita menjaga 90% ini tetap cukup sampai nanti kita kerja lagi. Cukup sampai jadi berkat Tuhan lagi. Firman Tuhan kata, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Maksudnya apa? Apa yang ini yang kita miliki itu tidak hilang. Itu yang mau Tuhan ingatkan kepada kita. Yang ketiga yaitu kurang ajar pada Tuhan. Kenapa? Mari kita buka di Mari ketiga ayat 13 sampai 18. Dikatakan begini, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami dan engkau? Sehingga dia bilang, saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak melakukan. Saya bersumpah. Sering menyampaikan hal-hal seperti itu. Dikatakan bahwa kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Kita ke gereja, kayak tadi saya bilang, apa untungnya saya? Kalau saya ke gereja, apa untungnya saya memberi persembahan? Apa untungnya saya menolong orang lain? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan Yesus Allah. Seringkali kita berjalan, itu si A aja gak ke gereja, kok saya ke gereja gak diberkati. Kita selalu ngomong hal-hal yang tidak baik. Terus oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik sayaku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tapi saudara, terkadang kita itu hitungan sama Tuhan. Kayak saya bilang, terkadang kita ke gereja seperti kita lagi main judi. Saya kasih sekian nih Tuhan, kok saya nggak diberkati? Mana janjinya? Katanya Tuhan memberkati saya. Saya udah melayani Tuhan, tapi kok saya nggak dikasih jodoh? Kok saya suka menolong orang, malah saya ditipu orang? Sering nggak seperti itu? Sering. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu betul Allah kita itu maha kasih dan maha adil,
ini yang menarik. Next, yaitu kita menjadi kesayangan Tuhan. Apapun yang kita rindukan, yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau istri meminta sesuatu, kita para suami, kita kasih atau enggak? Kasih. Karena apa? Udah jadi kesayangan kita. Nah, ini anak-anak muda, jangan terburu-buru berpacaran, dikasih terus tiap minggu coklat, kasihnya diabetes. Tapi Bapak Ibu Saudara, sering kita dengar, wah kalau udah nikah beda rasanya, dia kurang lagi perhatian, dia kurang sayang sama kita. Terus apa? Seperti bapak sayang kepada anaknya. Nih udah ada bapak-bapak. Kalau anak kita kemarin kan baru masuk sekolah, sepatunya masih bagus, tapi dia minta sepatu baru. Dikasih atau enggak? Itu masih ada. Pak beli baju bang, kan itu masih ada, punya kakak bisa dipakai. Tapi Bapak Ibu Saudara, pasti kita sebagai orang tua, kita sayang dengan anak kita, maka kita berkorban apapun, dan kita juga akan menjadi hadir. Tuhan memberikan porsi sesuai dengan kemampuan kita. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Tuhan maha adil. Dia lihat, oh Pak Adit itu seberapa kemampuannya, oh Pak Jovi seberapa. Kalau kita belum upgrade diri kita, ya, maka kita tidak akan Tuhan percayakan hal yang besar lagi. Tapi kalau kita sudah mengupgrade diri kita, membesarkan kapasitas kita, Tuhan melihat kemampuan kita. Tuhan maha kasih dan Tuhan maha adil. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita meresponi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dengan pujian selidiki. Kita minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita masih mempunyai pikiran, punya asumsi menyangka bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita, tidak sayang dengan kita? Apakah selama ini kita menipu Tuhan dengan kehidupan kita? Kalau kita kurang ajar terhadap Tuhan dan benar. Ini kami
menyediakan waktu, datang kepada Tuhan, meminta Tuhan melihat hati kita, pikiran kita. Apakah selama ini kita tidak percaya bahwa Allah itu Maha Kasih, tidak percaya bahwa Allah itu Maha Adil? Apakah selama ini kita meragukan Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang memberkati kita dan memberikan berkat kemurahan kita hari lepas hari? Mari kita berkomitmen kepada Tuhan untuk tetap setia dalam Tuhan sampai kita dipanggil Tuhan. Kita bisa semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ini kami Tuhan, kami berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan, kami belajar dari bangsa-Mu ya Bapa, yang Kau percaya Tuhan. Kami diingatkan Tuhan supaya kami terus percaya bahwa Tuhan kami Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil. Engkau sungguh-sungguh Tuhan Allah kami yang hidup. Ampuni kami Tuhan jika kami ragu akan Kau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami kurang mengenal Engkau Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk semakin hari Tuhan, untuk bisa mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, arahkan hati pikiran kita dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu dan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Diberikan hikmat, kepintaran, kepandaian, menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Diberkatilah engkau dalam setiap segala usaha, pekerjaan yang dikerjakan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang takut dan cinta akan Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita. Haleluya. Amin.